Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat-sahabat mahasiswa semua, alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya bisa menyapa Anda kembali meskipun dalam ruang virtual di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar jurusan PGMI. Hari ini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu terkait dengan hakikat dan makna guru. Siapa sebenarnya guru itu? Apa saja kriterianya? Apa saja peran dan tugas yang harus kemudian dilaksanakan oleh guru? Maka mari sama-sama kita dalami dalam materi kali ini. Baik sahabat semua, kita awali dari pengertian guru. Kalau kita lihat, kata guru itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, secara etimologi, guru itu berasal dari dua suku kata, gu dan ru. Ya, artinya gu itu adalah darkness, kegelapan. Sementara ru artinya light, lampu, terang. Guru artinya gelap versus terang, gitu ya. Nanti silahkan dilihat di Wikipedia ensiklopedia itu makna guru seperti itu. Jadi gelap versus terang. Maksudnya guru adalah orang yang menunjukkan cahaya terang berupa ilmu pengetahuan dan menghilangkan kegelapan atau kebodohan. Atau setelah gelap terbitlah terang. Itu makna guru. Jadi guru itu menjadi sebuah pelita bagi mereka yang tidak mengetahui apa-apa, tidak mampu apa-apa. Itu adalah guru. Nah, secara terminologi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi tugas guru itu ternyata tidak hanya mendidik, tapi juga mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tugas-tugas utama tadi satu sama lain itu memiliki makna dan arti yang berbeda. Antara mendidik itu berbeda dengan mengajar. Mengajar berbeda dengan membimbing, dan membimbing berbeda dengan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Salah satu saja saya jelaskan, mendidik itu berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar itu lebih pada transfer of knowledge, sementara mendidik lebih pada transfer of values. Kalau mengajar itu lebih pada bagaimana kemudian menyampaikan materi kepada peserta didik, transfer of knowledge, sementara mendidik itu lebih pada transfer of values. Sekali lagi saya ulangi, kalau mengajar itu lebih pada transfer of knowledge, bagaimana menyampaikan pengetahuan yang tadinya siswa tidak tahu menjadi tahu, itu mengajar. Sementara mendidik itu adalah lebih pada transfer of values. Bagaimana seorang guru mampu mentransformasikan nilai-nilai kebaikan, menanamkan karakter-karakter positif terhadap siswanya, itu lebih pada mendidik, gitu ya. Jadi berbeda. Nah, ini mendidik. Lihat. Jadi dalam KBBI, mendidik itu adalah memelihara dan memberi latihan terkait dengan ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak, gitu ya.
itu lebih pada mendidik. Ini mendidik. Sementara mengajar, dia lebih pada proses menyampaikan bahan ajar. Jadi lebih pada transfer of knowledge. Ini mengajar. Jadi sekali lagi berbeda dengan mendidik. Kalau mendidik itu lebih pada transfer of values. Kalau mengajar lebih pada transfer of knowledge. Ya. Tugas utama berikutnya adalah mengarahkan. Suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan sehingga tujuannya bisa tercapai. Mengarahkan bukan berarti memaksa kebebasan, tetap dihormati dengan tuntunan untuk terus menumbuhkan kreativitas dan inisiatif peserta didik secara mandiri. Jadi mengarahkan itu membuat sebuah pilihan yang terbaik, gitu ya. Mengarahkan itu menunjukkan sebuah pilihan yang terbaik. Dia tidak bersifat otoriter, tidak. Hanya menunjukkan mana hal-hal yang terbaik, mana hal-hal yang positif. Selanjutnya tugas utama guru berikutnya adalah membimbing. Apa itu membimbing? Suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi beda ya, membimbing ya. Membimbing itu membersamai, lebih pada membersamai. Membimbing lebih pada membersamai. Tindakan yang dilakukan guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan. Prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada siswa, itu membimbing. Membimbing ya. Selanjutnya tugas utama berikutnya adalah melatih. Melatih itu menurut Syarif adalah sebuah proses kegiatan membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Melatih ya. Jadi tentu tugas utama guru itu tidak hanya mentransformasi pengetahuan, menyampaikan bahan materi ajar, akan tetapi juga bagaimana kemudian guru mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dari apa yang disampaikan. Meskipun materinya itu tidak terkait dengan nilai, tapi guru mampu membuat sebuah refleksi di balik materi, memunculkan nilai-nilai untuk kemudian ditanamkan kepada para peserta didik. Itu mendidik. Tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tapi juga membimbing, mengarahkan. Mengarahkan itu adalah menunjukkan sebuah alternatif terbaik bagi siswa, bukan memaksa, bukan mengotoriter siswa, tidak. Hanya menunjukkan alternatif pilihan yang terbaik. Membimbing itu membersamai dalam proses pembelajaran. Kalau melatih itu adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tujuan tertentu agar lebih tercapai. Mohon maaf ya, suaranya bisik. Selanjutnya ada menilai. Menilai itu tidak sama dengan mengevaluasi. Menurut BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, penilaian merupakan serangkaian kegiatan memperoleh, menganalisis, mentafsir data tentang proses dan hasil belajar peserta didik secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tugas guru adalah menilai siswa pada aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan.
Dan yang terakhir, tugas utama guru adalah mengevaluasi. Jadi evaluasi itu dia lebih pada pengambilan keputusan berdasar hasil penilaian yang telah dilakukan. Apakah guru itu harus memberikan pengayaan atau remedi? Nah, itu ya. Itu mengevaluasi, memberikan sebuah keputusan apakah kemudian anak ini lulus KKM atau tidak. Itu evaluasi. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan prinsip guru profesional. Prinsip guru profesional yang pertama adalah dia memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme yang tinggi. Jadi Anda, calon guru, ini harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Seorang guru semangat mengajar itu bukan karena ada apa-apanya, tapi dia apa adanya, memberikan sesuatu tanpa pamrih. Ya, memberikan sesuatu tanpa pamrih. Jadi guru yang profesional dia mengajar sepenuh hati, bukan sepenuh gaji. Itu yang terpenting ya dari guru profesional. Memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya, maksudnya adalah agar proses pembelajaran itu disampaikan oleh orang yang memang ahlinya. Bukti keahlian itu apa? Ya latar belakang pendidikan, kan begitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak punya ijazah, orang yang tidak berpendidikan, dia punya keterampilan dan dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Tapi paling tidak minimal kualifikasi minimalnya, guru itu memiliki kualifikasi latar belakang yang sesuai dengan tugas mengajar ini. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang dan tugasnya. Dan yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dari tugas keprofesionalan. Saya jelaskan sedikit bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam menyampaikan materi, mengelola kelas, ya, public speaking ini adalah pedagogik, mengatur siswa, baik itu pengaturan secara fisik maupun pengaturan secara psikis. Adapun kompetensi profesional ini terkait dengan penguasaan materi yang disampaikan. Ketika Anda satu saat nanti menjadi guru kelas, maka semua materi yang dibahas dalam tema tersebut itu harus betul-betul dikuasai. Itu kompetensi profesional. Kompetensi sosial ini terkait dengan bagaimana seorang guru itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya. Dia tidak antisosial. Dia selalu memberikan rasa empati dan simpati kepada lingkungan sosialnya termasuk kepada peserta didiknya. Dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Dia memiliki kepribadian yang baik. Tidak kemudian dia mampu mengajarkan kebaikan, akan tetapi kebaikan yang dia sampaikan itu tidak ada dalam dirinya. Oleh karenanya guru profesional itu harus jangan seperti lilin. Anda mengetahui lilin bagaimana? Lilin itu bisa memberikan penerangan terhadap lingkungan sekitarnya, tapi dia lupa akan dirinya. Lilin itu meleleh akan sinar yang dia pancarkan, sampai kemudian dia melupakan dirinya. Lilin itu semakin berkurang, menipis, dan pada akhirnya lilin itu mati. Maka guru profesional harus mampu dia memberikan pencerahan terhadap yang lain, tapi juga dia ingat terhadap dirinya. Itulah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Materi kali ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.